Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah pemuda remaja dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Dinyanyikan 2 kali. Kiranya kebaktian kita pada hari ini boleh jadi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki doa syukur dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian kembali, yaitu Allah Peduli. Dinyanyikan 2 kali. Shalom, shalom rekan-rekan muda-mudi sekalian. Shalom. Kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang pada kebaktian pemuda remaja pada hari Sabtu ini terambil dari Amsal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11. Bila kita sudah menemukan bagian Alkitab tersebut,
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Bapa, Tuhan yang penuh dengan kasih dan limpah rahmat dalam kehidupan kami. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan atas berbagai berkat dalam kehidupan kami yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kaum pemuda remaja Tuhan, kami tiba waktunya untuk bisa merenungkan sebagian daripada tentang firman Tuhan. Tuhan, mari Tuhan hadir Tuhan dalam diri, hati, dan jiwa kami Tuhan, agar apa yang kami baca dan renungkan Tuhan kiranya menjadi kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 25 ayat yang ke-11, firman Tuhan dikatakan demikian. Perkataan yang mengucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Berbahagialah kita semua yang mengingat nama Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kaum pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, seperti topik atau tema yang boleh disampaikan oleh Sinode Pokja, Sinode Gereja Pasundan, mengambil tema status dalam media sosial. Rekan pemuda, tentunya saat ini kita itu diberikan yang namanya kemudahan untuk mengakses segala sesuatu hanya dalam satu genggaman tangan kita, yaitu melalui alat yang disebut gadget. Segala informasi yang ada di dunia ini semuanya bisa kita akses dengan mudah melalui perangkat elektronik yang saat ini sedang berkembang, yaitu namanya gadget. Tentunya bagi rekan muda-mudi, sepertinya semuanya sudah memiliki alat yang namanya gadget. Tidak mungkin, jaranglah kita lihat rekan-rekan muda-mudi atau orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini yang tidak memiliki gadget. Kita melihat berbagai macam bentuk pada gadget, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dengan berbagai macam fasilitas yang ada dalam gadget tersebut, yang tentunya sangat membuat kita terbantu oleh alat tersebut. Segala informasi dapat mudah kita akses. Segala sesuatu dapat mudah kita jangkau. Tentunya dengan kemudahan yang diberikan oleh peralatan yang dinamakan gadget tersebut. Karena kemudahan yang ada saat ini, orang saat ini diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk mengeluarkan segala emosi mereka melalui media sosial. Orang kadang-kadang terlupa akan fungsi yang sebenarnya daripada gadget tersebut. Gadget akhirnya karena kita salah menggunakan, bukan berfungsi sebagai alat bantu yang akan mempermudah kita untuk mengakses segala sesuatu yang bermanfaat dan berbeda dengan benar. Tapi gadget itu kita pakai sebagai alat yang menghasilkan sesuatu yang sangat merugikan diri kita dan orang banyak. Berkata-kata dengan tidak bijak sehingga memicu pertengkaran yang sangat luas, men-share segala sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kita dengan gadget kadang-kadang tidak bijak. Kita tidak bisa memilah-milah mana yang seharusnya kita tulis, kita expose, dan mana yang seharusnya kita share dan tidak kita share. Nah, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mata antara orang per orang atau personal by personal, kadang-kadang
karena adanya gadget, karena share yang salah, karena pengiriman yang salah, akhirnya semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan pergumulan orang-orang yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak. Itulah rekan pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, dampak negatif dari cara berperilaku kita di media sosial yang salah. Untuk itu, saat ini diperlukan adanya edukasi bagi masyarakat mengenai dampak bermedia sosial. Nah, diperlukan adanya revolusi mental bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam komunitas di bidang teknologi informasi. Apalagi sekarang ada perangkat hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Dalam Undang-Undang ITE tahun 2016 ada ancaman pidana, adik-adik. Pidana penjara dan denda mengenai pelanggaran Undang-Undang ITE di medsos. Seperti itu. Kita tidak boleh asal men-share, kita tidak boleh asal menulis, kita tidak boleh asal mengupload, kita tidak boleh asal mengkomen segala sesuatu. Kan sekarang ini ada aturan atau undang-undangnya yang jelas dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, di situ kita boleh menyaksikan di media-media televisi, sudah beberapa orang yang kita lihat secara visual, mereka merasakan jerat daripada Undang-Undang ITE tersebut. Mereka yang salah share, mereka yang salah berkata-kata, mereka yang salah mengupload. Nah, itu semua adalah bentuk ketegasan dari pemerintah kita untuk bisa melindungi rakyatnya dari segala sesuatu yang merugikan kehidupan rakyat melalui Undang-Undang ITE di negara kita. Rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan bahwa perkataan yang baik diucapkan pada waktu yang tepat pasti akan berdampak positif bagi siapapun. Nah, bagaikan buah apel emas di pinggan perak, artinya adalah indah, berharga, disusun dengan seksama. Begitu eloknya ketika kedua-duanya dipajang atau dipadukan. Sama dengan perkataan kita yang kita ucapkan, jika kita mengucapkannya pada waktu yang tepat, maka orang akan mendengarnya dan akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Kita tentunya mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu ada tatanannya. Segala sesuatu itu ada aturannya. Seperti tadi dikatakan bahwa emas ditaruh di pinggan perak itu terlihat begitu indah karena dia matching dengan tempatnya. Emas, buah apel ditaruh di tempat yang berlandaskan perak, menjadi segala sesuatu yang sungguh berharga. Kalau kita lihat itu tepat, itu pas segala sesuatunya. Sama juga dengan kita, saat kita berkata-kata, kita pun harus bisa mempaskan diri tepat pada waktunya. Nah, kita harus bisa menghargai lawan bicara kita. Boleh dibayangkan kalau saat ini kita berkata-kata tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lawan bicara kita. Ada ketersinggungan di situ, ada sakit hati di situ. Pilihan-pilihan kata kita pun harus sopan, tidak menimbulkan yang namanya konflik, tidak menjatuhkan seseorang di depan umum. Nah, inilah merupakan ciri sebagai pemuda remaja yang berbudi pekerti luhur. Nah, budi pekerti yang luhur itu ya kita bisa lihat dari bagaimana cara kita berbicara dengan lawan kita seperti tadi. Seperti apel yang diletakkan di pinggan perak, matching, pas, klop. Jadi apa yang kita ucapkan itu membuat lawan kita menjadi tenang, membuat lawan kita menjadi terbangun, tergugah, bukan menjatuhkan di situ. Berbicara kepada orang lain itu harus memiliki etika dalam komunikasi. Pilihlah kata-kata yang membangun, seperti saya katakan. Membangun relasi itu relasi yang baik dengan orang lain.
Jika ada masalah, sebaiknya kita selesaikan baik-baik, bukan melalui medsos. Maksudnya apa? Kalau kita menyelesaikan segala sesuatu melalui medsos, orang lain melihat, membaca, tentunya segala sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan empat mata, otomatis orang lain pun bisa melihat hal tersebut. Contoh seperti media Facebook saat ini, kita dengan mudah men-share, kita dengan mudah mengklik apa yang menjadi problem orang, masalah orang, akhirnya akan terlihat oleh orang banyak di situ. Kita membuka aib orang lain, kita membuka malu orang lain. Nah, itu adalah sesuatu tindakan daripada kita yang tidak berbudi pekerti. Konon katanya kita sebagai pemuda remaja yang berpendidikan, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Tentunya kita juga bisa bijak, bisa wise menyikapi media informasi ini sebagai alat yang untuk mendorong kita untuk membangun karakter orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Nah, kita harus berpikir dengan matang sebelum kita berkata-kata, bertindak atau men-share segala sesuatu. Jika kita mengutuk sesama kita dengan perkataan, berarti kita sama dengan tidak menghargai Allah. Dalam Yakobus 3 ayat 9-10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Maksudnya apa? Di sini dalam firman ini Yakobus menyampaikan bahwa kecenderungan kita untuk berdosa dalam pembicaraan, kata-kata kasar, fitnah, tidak ramah, bergunjing, mengolok-olok, itu adalah segala sesuatu yang cenderung manusia lakukan. Tetapi Yakobus mengatakan, janganlah kita mengutuki mereka, karena dengan kita mengutuki mereka, kita sama juga dengan kita mengutuki Allah itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita. Marilah kita serahkan hati dan mulut kita ke dalam tuntunan Roh Kudus. Dan Yakobus 1 ayat 19 berkata bahwasanya mengajarkan kepada kita agar setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Seperti itu. Kita harus mempunyai kesabaran, kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Jangan sedikit-sedikit kita share, jangan sedikit-sedikit kita klik. Itu kita pikirkan matang-matang efeknya. Kalau efeknya baik, no problem. Tapi kalau efeknya buruk, bisa menjatuhkan orang, itu semua akan menjadi buah si malakama buat kita. Kita bisa melihat bagaimana persaudaraan retak, orang saling bunuh, orang saling bertikai, itu semuanya karena alat yang namanya gadget. Mulai saat ini, bijaksanalah menggunakan gadget itu, sehingga gadget itu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi kita. Bukan menjadi mudarat, tetapi menjadi manfaat. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu ada informasi bahwa persembahan dapat diberikan melalui amplop yang bertuliskan persembahan KPR. Kemudian amplop tersebut dapat diberikan pada hari Minggu dan dimasukkannya ke dalam kantong persembahan yang ada di depan pintu gereja nanti. Semoga informasinya dapat dimengerti. Mari kita menyanyikan persembahan pujian dengan lagu Tabur Waktu Pagi. Dinyanyikan 2 kali. Berkasnya, bawa berkasnya.
Mari kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghadap tata hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih atas firman singkat atau renungan singkat yang boleh kami dengar Tuhan. Kami menyadari bahwasanya apa yang kami sampaikan tidaklah sempurna Tuhan, tapi setidaknya ini bisa mewakili rekan pemuda remaja agar mereka bisa Tuhan bijaksana dalam mereka melakukan media sosial dalam kehidupan mereka. Biarlah gadget atau handphone atau prasarana elektronik yang mereka miliki Tuhan tidak menjadi hal yang mudarat Tuhan, tetapi menjadi manfaat bagi mereka Tuhan. Berikanlah mereka roh hikmat kebijaksanaan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, agar apa Tuhan yang mereka lakukan dalam mereka bermedsos Tuhan, itu semua seirama seiring dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwasanya rekan-rekan pemuda remaja bisa menginspirasi rekan-rekan semua Tuhan dengan hal yang membangun karakter yang positif, sehingga karakter yang positif Tuhan bisa membangun kebersamaan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan dalam lingkungan kehidupan kami bergereja dan bermasyarakat. Bapa di surga, pada malam hari ini dalam ibadah pemuda remaja ini Tuhan, kami pun berdoa buat kami selaku Komisi Pemuda Remaja dengan segala program yang telah kami rancangkan dan kami canangkan. Biarlah apa yang kami rancang dan kami buat program itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga itu semua bisa tereksekusi dengan baik. Itu semua kami lakukan Tuhan bukan untuk kepentingan diri kami pribadi Tuhan, tapi itu semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, rekan pemuda remaja yang saat ini dalam masa sekolah, dalam masa kuliah, ataupun mereka dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan akan bersama dengan mereka. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka, dan kiranya apa yang menjadi pergumulan mereka, semua Tuhan yang akan jawab menurut waktu dan cara Tuhan yang sendiri. Kami berdoa Tuhan bagi mereka saat ini, rekan pemuda remaja yang masih mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan akan memberikan dan menunjukkan kemana mereka akan melangkah. Berikanlah mereka pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Biarlah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, sehingga mereka boleh sukacita di dalamnya Tuhan, dan mereka akan bersyukur kepada Tuhan oleh pekerjaan yang mereka miliki. Bapa di surga, kami pun tak lupa berdoa Tuhan buat kehidupan kami, gereja Pasuruan Jemaat Sadang, dengan apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tahu saat ini Tuhan, kami memasuki masa pandemi Tuhan, masa pandemi akibat COVID-19 Tuhan, di mana penyebaran COVID-19 masih terjadi ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, walaupun kami dibatasi oleh berbagai macam protokol kesehatan, kami percaya Tuhan bahwasanya kami tetap akan bisa beribadah, kami tetap akan bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami bergereja dan jemaat. Tuhan akan memberkati pendeta kami, pendeta Andres Suhana, mampukan dia Tuhan dalam tugas pelayanannya untuk bisa mengembalakan kami. Berikan dia kesehatan, Tuhan jaga dan berkati istri dan kedua anaknya Tuhan. Tuhan akan berkati juga rekan penatua yang terlibat dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah walaupun penuh dengan kekurangan, mereka percaya kami akan berusaha Tuhan untuk melayani dalam tubuh kemajelisan kami dengan baik. Kami mohonkan berkat dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami berdoa Tuhan bagi persembahan yang sudah kami himpunkan Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami himpunkan Tuhan, itu semua akan kami pakai untuk melayani kami di gerejamu, terutama di tubuh Komisi Pemuda Remaja GKP Jemaat Sadang. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya itu Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang sudah mengelolanya Tuhan. Biarlah segala ucapan syukur mereka Tuhan akan balas, Tuhan akan ganjar berkali lipat, sehingga mereka boleh sukacita di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau belum sebentar kami akan kembali Tuhan ke kediaman kami masing-masing. Biar kami boleh pulang dengan sukacita, kami boleh membawa warta firman Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan dan keseharian kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah pemuda remaja pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Silakan Bapak Anton. Rekan pemuda remaja yang kasih Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, tentunya dengan membawa damai sejahtera. Biar melalui firman yang ditaburkan, itu semua kiranya akan memberikan tuntunan, kekuatan bagi kehidupan kita. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.